Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Studio 5 Saraba Channel. Inilah debat calon gubernur Saraba periode 2024 sampai 2029 menuju Saraba Emas. Disclaimer dulu ya. Di sini sudah ada ketiga calon gubernur dari Saraba dan ketiga-tiganya ini sudah dites urin. Jadi aman. Dan langsung saja saya kenalkan dari ketiga calon sudah ada di sini. Dari calon yang pertama, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Ramadan. Lebih dekat. Yes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Ramadan. Saya calon gubernur Saraba. Nomor urut 01. 01. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, banyak pendukungnya ini. Selanjutnya silakan. Nama saya Muhammad Arif Ricardo, selaku Gubernur Saraba. Nomor urut 2. Ya, itulah tadi perkenalan dari. Ya, silakan. Nama saya Wahyu, saya mencalonkan cagup Saraba, nomor urut 03. Saya dari nomor urut 1 dulu nih. Apa kabar? Namanya siapa tadi? Anugrah. Apa kabar Anugrah? Alhamdulillah baik. Apa sibuk kegiatan apa ini? Sibuknya banyak kesibukan sih. Yang kesibukan apa semua itu? Mungkin sibuk harus dibilang satu-satu. Jangan pemimpin mafia. Selanjutnya dari 02. Siapa tadi namanya pemimpin? Arif Ricardo. Memang keturunan Brazil kamu ini. Ada sedikit juga, cuma tidak terlalu banyak. Bagaimana? Sibuk apa beberapa hari ini? Beberapa hari ini sibuk urus, ya ada kelapa sawit. Pengusaha berarti. Pengusaha. Itu salah satu kesibukan saya itu. Kelapa sawit itu. Di mana kelapa sawit? Kemarin itu di Morowali. Ada sawit di Morowali. Kita iakan saja. Selanjutnya dari paslon nomor 3. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang ini? Sekarang ini masih sibuk ke UMKM lah, bisa dibilang. UMKM seperti apa itu? Siapa tahu teman-teman. Siapa tahu kalau kalian mau ke UMKM ke pisang goreng saja. UMKM di depan Nadoli. Pisang goreng dengan kelapa muda. Ya. Gitu. Luar biasa, ini sudah mulai panas ini baru perkenalan. Sudah pamer-pamer usaha. Oke, nanti kita Jadi nanti kita ada 3 sesi. Sesi pertama itu pemaparan visi misi dari ketiga calon. Kemudian sesi kedua itu sesi baku bubur. Tidak ya. Sesi kedua itu nanti ada pertanyaan dari moderator. Nanti masing-masing paslon saya berikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya nanti durasinya 10 menit. Nanti untuk sesi ketiga itu ada debat, sesi ketiga. Nah, nanti masing-masing paslon akan menanggapi pertanyaan atau statement dari masing-masing pasangan. Misalnya paslon 2 tidak setuju dengan kehadiran paslon 1. Misalnya. Kan kita tidak tahu. Nah, minum. Nanti untuk sesi terakhir nanti habis debat nanti ada sepatah kata dari masing-masing paslon kenapa Anda harus dipilih untuk menjadi gubernur di Provinsi Saraba. Sudah jelas? Jelas. Tepuk tangan. Jadi di belakang ini sudah ada apa? Background ya. Kita bisa lihat yang mana yang gagal nanti.
Kenapa gaya mulai? Oke, kalau begitu kita langsung saja ke segmen pertama, yaitu segmen visi misi. Untuk segmen visi misi ini saya beri kesempatan pertama-tama untuk dari paslon nomor 3. Silakan, visi misi Anda sebagai calon gubernur di Provinsi Saraba. Saya visi-visi saya ingin membantu masyarakat yang kayak misalnya di perkampungan. Apa yang warga di sana butuh, kita akan bantu. Contoh, Misal ada kayak perkampungan itu kan biasanya ada sebagian yang kekurangan kayak butuh signal untuk nelpon. oh berarti teknologi. Tidak mungkin kan? Satelit. Ya bisa dibilang juga begitu. Berarti mau dibantu signal. Iya. Bukan cuma signal, itu pun jalan juga. Jalan juga. Gitu. Berarti pembangunan dan teknologi. Iya. Oh, luar biasa. Misi yang lebih dibutuhkan masyarakat di Kampung Saraba. Kemudian saya beri kesempatan ke paslon nomor 1. Visi misi Anda, silakan. Visi dan misi saya, untuk visi sendiri yaitu saya ingin memaju Provinsi Surabaya itu dengan meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan masyarakat adil dan makmur untuk ekonomi syariah, untuk menuju ekonomi yang syariah. Misinya itu pertama itu dengan pendidikan. Ya. Pendidikan yaitu beasiswa kepada anak-anak Saraba yang pendidikan yang tidak mampu. Yang kedua UMKM. Yang kedua UMKM. UMKM ya, kenapa? Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Saraba. Masih ada lagi? Yang ketiga itu infrastrukturnya. Infrastruktur. Iya, bagaimana supaya masyarakat Surabaya dengan kondisi jalan yang rusak ataupun mungkin belum ada kekurangan jalannya yang rusak. Yang keempat, air bersih mungkin. Siapa tahu mungkin di kamu ada air bersih, kita mungkin membuatkan air bersih dari itu. Air galon begitu. Air galon. Mungkin air tidak juga air galon lah. Air bersih gimana ini maksudnya? Air bersih itu harus jelas. Air bersih itu Nanti kotor air di sana apa sini? tidak, masa supaya ada sedikit penampungan untuk air bersih, karena kita tahu cuma di sungai atau apa, kita buatkan air bersih supaya bisa penampungan, supaya masyarakat Saraba bisa mandi yang jelas. Oh, bisa mandi air bersih. Oke. Pendidikan, UMKM dengan infrastruktur. Iya. Luar biasa. Kayaknya kau contek tadi anu gua. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk memaparkan visi misinya. Silakan. Kalau visi misi saya ingin membangun lapangan pekerjaan. Luar biasa. Bagi masyarakat, teman-teman dan keluarga. Berarti agar mereka ketika butuh ini dan itu, mereka tidak susah lagi. Berarti diutamakan keluarga dulu. Iya. Teman juga. Iya, teman juga. Kalau bukan teman, orang tidak dikenal begitu? Iya, orang tidak dikenal juga bisa. Oh, cuma. Kenapa? Air. Habis air bersih orang. Kosong. Yang kedua ingin memperbaiki jalan yang rusak. Karena Memperbaiki kalau jalan rusak, kalau orang lewat itu kadang miring saya lihat. Apa miring? Miring dia bawa kendaraan seperti mau jatuh. Itu karena jalannya rusak. Oh, di mana kau lihat? Iya. Miring. Gara-gara jalan. Itu saja, masih ada. Yang kedua itu Yang kedua, berarti yang ketiga. yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga itu ingin yang ketiga itu ingin Ini apa? yang ketiga itu ingin membantu orang-orang yang kurang sehat. Kesehatan.
kesehatan. Luar biasa. Tidak terpikirkan oleh paslon lain ya. Yang pertama berarti lapangan pekerjaan untuk teman, keluarga dan orang lain. Iya. Yang kedua masalah jalan. Yang ketiga masalah orang sakit Iya. akan dibantu. Caranya Dengan cara memberikan program gratis bagi setiap rumah sakit. wah luar biasa. Luar biasa. Jadi menarik ini visi misinya itu dari berbagai sudut pandang. Kalau saya lihat yang di tengah ini paslon nomor 2 ini dia lebih mementingkan lapangan pekerjaan dan apa semua tadi? Kesehatan dan infrastruktur. Ini juga sama, infrastruktur. Iya. Sana juga sama. Jadi dari masing-masing ketiga paslon ini, dari teman-teman yang ada di sini, saya mau dengar dulu Saya mau dengar dulu jumlah fans yang ada di studio dari Paslon nomor 3 mana suaranya? Paslon nomor 2. Paslon nomor 3. Nomor 1. Oke, kalau begitu saya masuk ke Basenda. Kasih dulu. Ya, sebelum Beri aplaus dulu dong. Mau disantap dulu atau langsung ke pertanyaan? Silakan. Jangan terlalu tegang kita di sini. Oke, sudah siap ke pertanyaan? Cantik. Sudah siap ke pertanyaan? Siap. Aduh, orang ini pakai kacamata semua. Kalau begitu saya akan memberikan pertanyaan pertama untuk paslon nomor 2. Anda kan tadi berbicara tentang infrastruktur, jalan, orang naik motor Iya. miring. Oke. Anda saya berikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Apa solusi Anda jika terpilih menjadi gubernur di Kampung Saraba? Apa solusi Anda untuk sekarang dengan adanya perbaikan jalan di mana-mana sehingga membuat lalu lintas itu tidak teratur atau jadi macet di setiap jalan? Saya minta tanggapan Anda. Solusinya Iya. intinya memperbaiki semua jalan yang kurang bagus. ya. Itu kan sekarang lagi dilakukan. Iya, sekarang lagi dilakukan. Tapi di sisi lain kendaraan jadi menumpuk, macet. Solusinya bagaimana supaya tidak macet? Iya. Kalau ada jalan yang sempit, saya lebarkan itu jalan. Bagus. Supaya tidak terjadi kemacetan. Yang dapat mengakibatkan orang salah paham. Salah paham apa ini? Karena kan salah paham karena orang ini kan biasa mau pergi kerja tuh. Mau pergi kerja tuh, mungkin terlambat atau ditelepon bosnya atau bagaimana. Jadi macet. Salah paham karena mungkin bosnya pikir kalau ini tidak cepat-cepat ke kantor. Iya, padahal itu macet. kondisi Iya, jalan paham. dia tidak tahu. Masuk. Iya. Kalau begitu pertanyaan yang sama saya akan lempar kepada paslon nomor 1 tentang perbaikan jalan yang sedang dilakukan sekarang ini. Bagaimana tanggapan Anda? Saya beri waktu 1 menit. Paslon nomor 1 atau nomor 3? Nomor 3. Sorry. Paslon nomor 3 silakan. Apa ini? Tentang apa ini? Jelaskan tentang perbaikan jalan yang sedang dilakukan sekarang ini. Apa tanggapan Anda? Apakah ini sudah baik dilanjutkan? Tapi sekarang bisa Pak dia? Wah, putar-putar terus. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbaikan jalan yang sedang dilakukan sekarang? Kalau perbaikan jalan sekarang ini memang bagus, cuma kalau memang ada kelambatan sedikit, ya dimaklumi. Maksudnya kan ini lantaran lambat gara-gara jalan yang belum semuanya diperbaiki. Gitu. Maksudnya? Iya, maksudnya gara-gara
terlambat gara-gara kalau masalah kayak orang kelambatan untuk bakasi bayar jalan kan mungkin ada keperluan di luar masih ada keperluan di luar makanya sampai orang lambat untuk kasih bayar jalan. Oh, berarti pemerintah masih lambat untuk penanganan perbaikan jalan. Kan bukan cuma jalan saja yang mau diurus. Wah, apa semua itu? Ya banyak, bukan cuma jalan sendiri. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Nah, sekarang saya ingin dengar pendapat dari paslon nomor 1 tentang pertanyaan yang sama. Bagaimana tanggapan Anda tentang pekerjaan jalan yang sedang berlangsung? Untuk pekerjaan jalan sendiri, Tidak sendiri. untuk pekerjaan jalan itu buat saya sih sungguh bagus. Tapi dengan bagaimana kita melihat apakah itu sudah ada yang masih baik atau yang rusak, karena kalau kita memperbaiki yang lebih bagus, yang perbaiki yang rusak betul-betul fatal daripada kita diulang lagi sudah baik baru ditambah lagi lebih baik yang rusak-rusak itu kita perbaiki. Jangan itu. Paham. Kaget. Bagaimana jalan yang parah itu yang Dahulukan. Jalan yang masih bagus. Untuk jangan dulu diperbaiki karena masih bisa dilalui untuk masyarakat juga buat saya. Oh, biasa. Berarti saran dari sepertinya sudah habis. Saran dari paslon nomor 1, kalau bisa jalan yang rusak saja dulu Utamakan. Tidak usah jalan yang masih bagus. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk ketika dari tadi itu jawabannya meyakinkan semua ya. Meyakinkan untuk serem pukul. Nah, saya beralih ke sektor pendidikan. Nah, saya berikan kesempatan pertama untuk paslon pertama karena dia tadi menyinggung masalah beasiswa. Nah, menurut Anda bagaimana sistem pendidikan di Provinsi Saraba saat ini dan sebaiknya akan dikemanakan sistem pendidikan sekarang? Saya beri waktu 1 menit. Untuk pendidikan Saraba sendiri buat saya bagus, cuma masih ada sedikit perbaikan-perbaikan. Contohnya, kenapa? Ada yang tidak mampu untuk melakukan pendidikan itu sendiri. Kayak contoh kita melanjutkan S1 mungkin jadi kita ada yang orang IQ-nya tinggi tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan itu. Jadi bagaimana caranya? Itu kita buatkan beasiswa untuk untuk para kampung Saraba yang tidak mampu itu, agar nantinya mereka bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Buat saya itu. pendidikan lebih bagus, lebih tinggi. Berarti apa? Mau dibantu? Bantu beasiswanya, bantu masyarakat. Iya, seluruhnya. Yang tidak mampu seluruhnya. Yang penting pokoknya yang tidak mampu. Tidak mampu. Intinya dia punya ikut bagus, dia punya nilai bagus dan semuanya bagus, kita akan bantu. Yang penting dia tidak mampu dan bagus nilainya, kita bantu untuk pendidikan. Berarti yang pintar tapi yang tidak mampu. Iya. Oke, masih ada waktu. 5 3 2 sudah habis. Sudah selesai. Bisa beri paslon pertama. Caranya yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu dan yang pintar, yang berprestasi. Iya, berprestasi. Tapi kalau yang tidak berprestasi, nanti sebentar bagian akan serang Anda. Oke, pertanyaan yang sama akan saya berikan kepada paslon nomor 2. Bagaimana sistem pendidikan sekarang yang ada di Kampung Saraba ini, di Provinsi Saraba, dan bagaimana bagusnya? Bagaimana pendidikan di sistem Saraba dan bagaimana bagusnya? Bagaimana sistem pendidikan di Kampung Saraba? Iya, terus? Dan bagaimana ke depannya? Oh, ke depannya harus dibagaimanakan supaya Iya, begitu. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Caranya itu ya kita rangkul orang-orang yang berprestasi. Rangkul bagaimana? Masih begini. Pendidikan tidak. Kita kumpulkan mereka. Maksudnya tidak dikumpul di satu. Tidak. Ya, kita kumpul kayak satu orang ya misalnya di A lah taruh. Siapa? Satu orang misalkan yang sering berprestasi di A. Di A. Di Oke, A. di A ini apa maksudnya? A ini Itu kayak ruangan. Oke. A, B dan selanjutnya. Terus Terus kita berikan mereka itu kayak
les privat begitu supaya Berikan mereka lebih pelajaran bagus. tambahan. Iya. Pelajaran tambahan untuk anak-anak kita. Iya, pelajaran tambahan untuk anak kita yang sering berprestasi Nah, yang berprestasi. agar pendidikan di Sarabi itu jauh lebih baik ke depannya daripada yang sebelumnya. Wah, Itu saja jawaban saya yang sekarang. betul. Baru sebentar bisa berubah. Tidak. Tapi itu jawaban saya. Oke, luar biasa. Pas juga waktunya. Pertama untuk paslon kedua. Nanti memberikan dipisah dulu di ruangan A, B, Dan selanjutnya. C dan selanjutnya. Kemudian diberikan pelajaran tambahan. Iya, pelajaran tambahan. Oke. Kalau begitu pertanyaan yang sama kepada paslon nomor 3. Dipersilakan. Saya ingin membantu warga Saraba yang kurang mampu. Ini kan namanya di perkampungan kan ada yang kayak warga Ya, makan silakan. kayak warganya yang kurang mampu, kita akan bantu. Aha, oke. Kayak kekurangan uang untuk bayar anaknya untuk pergi sekolah kah, kita akan bantu dengan cara ya adalah sedikit dananya kami kita akan bantu. Oke, habis itu Apa ya? Apa tadi? Soal warga tadi nah, yang sudah ada dia punya dananya, mungkin kita masih bisa bantu untuk warga yang kurang mampu. itu tadi sudah jelaskan. Iya, Bisa begini. makanya yang sudah ada dia punya keuangannya kah, yang kita akan bantu yang belum ada keuangannya, yang tidak bisa dia kejar prestasinya kita akan bantu, kita akan dorong untuk membantu dia punya prestasinya. Oke. Tepukan dulu. Walaupun agak sedikitnya yang membingungkan. Yang jelas intinya dibantu yang tidak mampu. Yang tidak mampu, yang Sama tadi dengan ini. Pasal nomor 1 berarti. iya, maksudnya kan kayak yang sudah. Nah, Tunggu dulu, ini waktunya tadi sudah selesai, kenapa? saya hanya mengkonfirmasi bahwa jawaban Anda itu sama tadi dengan ini. Anda tidak terima. Tidak terima dia sama. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang apa semua sudah tadi, infrastruktur Pendidikan. Sekarang pertanian. Nah, permasalahan di Kampung Saraba ini kan sekarang harga bahan pokok itu mahal. Cabai-cabean sekarang itu lebih mahal daripada cabai. Nah, bagaimana solusi dari, saya mulai dari paslon nomor 2 dulu tentang masalah pertanian. Bahan pokok yang semakin mahal. Bahan pokok yang semakin mahal. Iya. Solusinya itu kita adakan Anda kan pengusaha kelapa sawit itu. iya, kita adakan program bahan pokok gratis dalam 1 bulan 4 kali. Ya itu dalam 1 minggu 1 kali saja. Misalnya itu hari Senin, hari Selasa, atau hari Sabtu. Apa itu? Program apa? Bahan pokok gratis. Bahan pokok gratis. Oh. 1 bulan 4 kali. 1 bulan 4 kali. Hari Dalam 1 minggu 1 kali saja. Oh, 1 minggu sekali. Itu. Nah. Tadi hari-hari itu apa maksudnya hari-hari? Oh, harinya hari Sabtu. Maksudnya hari-harinya tadi itu entah itu hari Senin kah, hari Selasa, hari Sabtu. Saya kira setiap hari itu. Makanya mau dipilih terserah hari apa. Iya. Ah, Jadi dalam 1 hari itu orang mau beli bahan pokok semuanya gratis. gratis. Mau dari pagi dia sampai malam, pokoknya gratis. Dalam 1 hari Gratis. gratis. Tapi besoknya sudah tidak. Berarti itu dananya pakai dana dari mana? Dana dari saya. Masih ada lagi? Oke, sudah habis waktu. Luar biasa, berarti dikasih bantuan bahan pokok gratis 1 bulan 4 kali. Iya. Itu Ya berarti dalam 1 minggu 1 kali. saya tahu. Tidak bohong juga saya dikasih. Oke, aku tutup juga. Oke, selanjutnya ke paslon nomor 3. Pertanyaannya apa? Bisa diulang. Tes urin dulu kayaknya. Bagaimana Anda menyikapi tentang bahan pokok yang semakin mahal di Kampung Saraba ini? Mungkin kita kasih kurang lah, walaupun supaya adalah untuk kayak penjual itu bisa mendapatkan uang sedikit untuk beli dia punya, untuk bisa dibilang kayak apa ya, dananya selanjutnya lagi untuk bagi sesuatu gitu.
Jauh gitu dulu. Oh iya. Ada di diskualifikasi. Coba ulang kasih jelas, Coba ulang jelas. Kita memang ini bahan pokok agak sedikit mahal. Ya. Kan? Tapi kita jual enggak semahal sekarang. Oh, disubsidi. Iya. Oh, disubsidi. Jadi kita Pak. kasih turun lah sedikit supaya bisa untuk membeli selanjutnya. Gitu. Tetap ada kita membantu, maksudnya kayak untuk mau beli tambahan lagi pasti kita akan bantu. Gitu. Itu saja. Ya, gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk walaupun panjang lebar intinya disubsidi bahan pokok. Ya, itu intinya. Kemudian terakhir untuk paslon pertama. Untuk saya sendiri yaitu Nah, banyak kita orang kedua kau sendiri. Oke, silakan. Yang mendekat. untuk kalau saya sih buat yaitu subsidi masyarakat untuk bagaimana supaya kita yang kita tekan yaitu harganya. Oh, harganya ditekan. Iya. Tidak begini. Boleh juga begini. Ditekan atau kita kalau memang harga mahal kita bisa ekspor untuk kan bahan-bahan di luar kan mungkin murah, kita ekspor, kita kasih harga Bagaimana diekspor? Apa dia? barang pertanian harga Diekspor itu berarti dijual keluar. impor impor barang-barang kita impor. Iya, kita untuk menekankan itu harga pertanian itu. Nah. Tunggu saya waktu. Tekan memang. Oke. Berarti kita untuk ketiga paslon. Oke, terakhir. Pertanyaan terakhir untuk di sesi kedua ini. Sebelum kita masuk ke sesi debat. Tentang pertanyaan tentang masalah keagamaan yang ada di Kampung Saraba. Keagamaan. Nah, tentang keagamaan. Saya persilakan dulu untuk paslon nomor 1. Bagaimana program Anda untuk mengembangkan keagamaan di Kampung Saraba ini, di Provinsi Saraba ini? Oke, siap. Untuk keagamaan sendiri kita ada ada toleransi keagamaan untuk bagaimana kita bisa bertoleransi dengan agama-agama lain juga, dan juga kita buat kegiatan MTQ buat Islam mungkin. Mungkin belum harus diperjelaskan ya pertanyaannya. Iya. Misalnya kan Apa lagi? di Provinsi Saraba ini. Ya. Provinsi Saraba ini Ya. kan, di Provinsi Saraba ini Ya. mungkin pendidikan agama itu sekarang itu belum terlalu merata. Mungkin di kampung-kampung masih kurang pengajar-pengajar keagamaan atau masih kurang ustadz-ustadz di kampung-kampung Saraba ini. Bagaimana jika Anda menjadi gubernur itu, apa program yang akan Anda lakukan untuk memajukan sektor keagamaan yang ada di kampung Saraba? Kalau untuk memajukan sektor kampus Saraba kan Toleransi lagi ya? itu tingkatkan guru keagamaan kita. Baru bagaimana kan guru keagamaan kan banyak buat kita. Kalau Islam ada ustadz mungkin kita dan ya kita saring betul-betul kita buat Pak kampung Saraba, mungkin pengajian apa kan kita buat supaya kampung Saraba itu bisa keagamaan lebih bagus lagi. Kalau agama Kristen mungkin agama Kristen mungkin kegiatan keagamaan ada kegiatan keagamaan juga Keagamaan Kristen juga ada dibuat juga sebut ya iya, dan lain-lainnya. Dan kita agama lain tidak disebut. agama Hindu, agama Buddha semuanya kita anukan supaya meningkatkan pendidikan keagamaan mereka agar nantinya kita bisa, mungkin itu saja kalau untuk tenang. Berarti intinya apa intinya?
pendidikan. Pendidikan keagamaan. Iya. Berarti intinya apa? Pendidikan keagamaan diperbanyak. Iya. Pendidikan keagamaan dan kegiatan keagamaan. Dari agama juga. Luar biasa. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada 02. Pertanyaannya apa? Keagamaan. Bagaimana meningkatkan sektor keagamaan di Provinsi Saraba? Bagaimana meningkatkan sektor keagamaan di Provinsi Saraba? Caranya itu ya kita harus mencari guru mengaji. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mau mengaji, bagi yang mau. Kalau tidak mau, Tenang. tidak usah. Untuk apa ada guru mengaji kalau tidak ada orang mau mengaji? Iya kan begitu. Nah, berarti kita harus cari orang yang mau mengaji. Iya, yang mau mengaji. Apakah mengaji itu cukup untuk membangun sektor keagamaan? Saya rasa belum. Berarti ada lagi. Agama lain. Mengaji dengan kita adakan lomba tuh. Lomba apa? Lomba azan. Dah. Oh, Lomba azan. azan. Oke. Lomba mengaji. Mengaji. Sama Oke. diadakan cara meningkatkan keimanan setiap hari, setiap saat. Meningkatkan keimanan. Bagus cantik. Oke. Lanjut. Berarti intinya sebenarnya lomba lomba ya kelas gubernur loh ini. Lomba azan. Silakan, Mat. Silakan, Anda masih mau jawab? Tidak. Makan. Oh, makan. Oke. Tambah lagi supaya lebih semangat. Lain kali kalau kemarin makan memang. Oke. Silakan. Di Kampung Saraba ini kan ada sebagian yang agamanya lain, Oke, agama apa? Non muslim begitu. yang non muslim lah, Oke, waktu. Nah, oke. yang non muslim, maksudnya yang bukan di agama Islam kita akan panggil. Maksudnya kita akan panggil untuk supaya bisa masuk di agama Islam. Maksudnya kan Kasih nomor situ. ini kan cuma cari kelucuan saja tuh. Semua orang. Namanya kan mencari kelucuan. Kita yang paling mau dipanggil. Semua itu Islam. Ayo lanjut. Nah, terus Apa tadi saya mau bilang sebetulnya? oke, agamanya dipanggil. Masukkan di Islam. Habis itu Yang Islam dimasukin ke agama. yang kurang, yang apa ya, maksudnya kayak dia punya keluarganya yang sudah ada keislamannya, maksudnya kita panggil. Atau orang yang Islam yang sudah masuk ke Kristen kita akan panggil ulang supaya dia bisa masuk ke Islam. Jadi Islam itu bisa jadi lebar.
Maksudnya keislaman warga di situ itu bisa jadi lebar. Sebenarnya waktu Anda ini masih banyak, cuma saya closing saja. Bahaya jawaban. Masa orang? Salah aku tadi harusnya tidak usah tanya ke kamu. Oke, kalau gitu saya minta tepuk tangan untuk. Oke, sekarang kita masuk ke sesi debat. Nah, saya ingin mengutip pernyataan dari paslon nomor 1. Saya minta paslon nomor 3 untuk menanggapi tentang masalah infrastruktur tadi. Masalah apa tadi aku bilang? Infrastruktur Nah, tentang jalan tentang jalan. Apa tadi gue bilang jalan? di soal perbaikan jalan. Oh iya, yang harusnya kita makan. Bagaimana menurutmu? Paslon nomor 3. Oh berarti oke batanya. Kau mau tanya ke saya? Oke. Jelaskan dulu. Kau harus menanggapi pernyataan dari Uga tentang infrastruktur, bahwa dia bilang tadi jalan yang rusak dulu dahulu. Dua kali. Sekali di situ. Dia dapat mah itu. Jalan yang rusak dulu didahulukan daripada jalan yang sudah baik. Nah, bagaimana Anda menanggapi itu? Betul juga sih, jalan yang lebih rusak dulu, maksudnya yang parah dulu yang diperbaiki. Kita juga bukan cuma satu di tempat itu juga kita akan perbaiki. Kita akan bantu juga yang jalan kayak yang tidak terlalu parah, ada juga yang parah. Kita akan bantu juga, maksudnya kita akan kasih baik sama-sama lah. Maksudnya bersamaan. Apanya? Jalan ini harus mau dikasih baik itu bersamaan, bukan cuma satu tempat atau dua tempat. Kita akan kasih baik di tempat. Intinya Anda setuju? Bagaimana? Ya setuju maksudnya. Intinya Anda setuju apa yang dia bilang? Ya setuju. Oh, setuju. Oke, sekarang kita balik. Anda tanggapi pernyataannya tadi yang mau kasih mualaf orang. Coba, saya mau dengar. Tentang masalah keagamaan. Dia bilang tadi, Ya. agama lain dipanggil dan masuk Islam. Coba, Anda tanggapi. Kalau saya tidak setuju, karena kenapa? Karena kita butuh toleransi terhadap keagamaan. Oke. Anda tidak setuju dengan pernyataan? Iya, toleransi. Kenapa toleransi? Karena kita ini menganut Pancasila. Oke. Itu. Kita juga berbeda-beda tetap satu. Jadi kita tidak perlu Oh, Bhinneka? tunggal ika. Ika mana? Hah? Ika mana? Ika apa? Oke, lanjut. Itu. Jadi buat saya itu saja, itu sih. Kalau untuk kasih maaf tidak untuk, tapi kita toleransi tetap. Kalau untuk yang dipaksakan untuk mualaf, tapi bagaimana bahwa saya itu harus biar kita toleransi saja itu. Oke. Bagaimana tanggapan Anda? Dia tidak setuju tadi karena kita itu toleransi, karena berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, bagaimana? Gini, ini kan manusia ada juga yang kayak pindah-pindah agama. Yang tadinya ke Islam, yang tadinya sudah Islam pindah ke Kristen, kita akan panggil ke Islam ulang. Maksudnya. Oh, kalau itu itu maksudnya dah. Pikiran kok ke situ. Tidak, maksudnya saya tadi tidak bicara ke kayak agama Kristen kita panggil, tidak. Maksudnya ada yang agama Islam yang sudah Islam masuk ke Kristen, kita akan panggil ulang ke Islam supaya warga yang sudah Islam akan tambah banyak. Berarti miskomunikasi tadi. Dia tidak jelas babi bilang. Bagaimana mau bicara, orang bicara sementara bicara ketawa dulu. Oke, saya segenap moderator dan kru. Kembali ke paslon nomor 3. Oke, kalau begitu sekarang ke paslon nomor 2. Ganti baik. Makan lagi. Tahan dulu makan. Anda harus tanggapi pernyataannya tadi tentang bantuan bahan pokok gratis 1 bulan 4 kali setiap minggu. Nah, apakah Anda setuju atau tidak?
Jadi sih belum. Tarik ke kan, Pak Boji. Nah, gimana? Yung bagus Oh, minum dulu, minum dulu. Tangan bilang. Untuk tanggapi Pak. Bang Poka apa tadi ditanggapi nih? Dia bilang. Dola. Akan memberikan bantuan bahan pokok gratis selama 1 bulan 4 kali. 4 kali, oh. Setiap minggu. Anggarannya dari mana? Tanya langsung. Anggarannya dari mana? Apakah dari APBN-nya Saraba atau dari APBD-nya Saraba atau bagaimana? Itu anggarannya harus diperjelas dulu sebelum kita Pertanyaan tadi anggarannya dari mana? Nah, Dari kelapa sawit yang saya olah. berarti tunggu, saya tanya berapa hektar kelapa? Berapa hektar? 1 minggu yang lalu saya kesana itu sekitar 15 hektar. Berarti cuma berubah ya? Dia belum. Dan minum buat apa yang tahu kan? 12 hektar. Saya kesana 1 minggu yang lalu. Iya. Nah, oke, saya simpan jawaban. Silakan tanggapi ulang. Dia bilang dari dana kelapa sawit yang dia olah. berarti anggaran pribadi. Apakah anggaran pribadi itu mampu tidak untuk masyarakat Kampung Saraba semuanya? Karena kan kita tahu bus kebesarannya itu saya pertanyakan. Silakan. Sebenarnya bukan juga pribadi, ada dari usaha lain selain kelapa sawit. Betul, orang kaya. Toko baju, toko jam tangan ada juga, dan toko sepatu. Dan ada juga Pertamina. Pertamina yang dibangun 2 tahun yang lalu, bukan pribadi. Kita campur dan Sudah masuk akal itu. Coba langsung tanggapi. Bagaimana? Kau mau lawan itu? Pantas kau mau sambil semua partai. Kenapa jual sendiri? Aduh. Apa? Kalau berarti pakai anggaran pribadi ya. Berarti mampu berarti untuk memberikan bantuan untuk warga Saraba. Apakah Anda tidak memakai APBD Kampung Saraba? APBD Provinsi Saraba? PBD. Saya rasa tidak perlu. Sudah cukup puas? Beri tepuk tangan untuk orang. Nah, sekarang sebaliknya. Iya. Berikan tanggapan Anda tentang pernyataan makan terus kau ini. Tentang pernyataan paslon nomor 1 akan memberikan berikan tanggapan Anda tentang pernyataan paslon 1 akan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan kuliah. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau menurut saya itu sudah bagus Nah, dengan cara memberikan beasiswa oke. terhadap yang tidak mampu. Hmm. Tapi yang lebih bagusnya juga dilengkapi fasilitas. Apa? Agar mereka itu tambah bersemangat dalam menjalani pendidikan mereka. Entah itu seperti laptop,
HP, dan lain-lain. Dan lagi kayak main CBS. Kayak produksi. buku dan DSP dan sebagainya. Oke, silakan ditanggapi. Kalau apa tentang itu bantuan beasiswa? Dia bilang harus ditambah dengan Oh, fasilitas lain, laptop, HP. Kalau itu beasiswa bentuk uang, nantilah mereka yang kan kayak contohnya uang kuliah kan ada berapa biayanya kan itu kan dirincikan dan itu akan dibantu untuk masyarakat Kampung Saraba masyarakat Provinsi Saraba contohnya itu. Jadi kalau untuk itu insya Allah pasti dipenuhi. Apanya? Laptop dengan kalau laptop iya, yang penting pendidikan yang laptop mungkin dengan buku. Kalau untuk HP ya belum. Kalau HP ya mungkin iya, cuma dia itu. Ya itu yang kemungkinan bisa dibantu. Kemungkinan dibantu. Gitu. Laptop, buku, HP. Itu aja. Silakan bagaimana? Tanggapi. Dia bilang oke, kita tambah tapi buku juga ditambah. Bagus juga kalau buku. Supaya lebih fleksibel. Berarti Anda setuju? Setuju. Dengan tambahan program tadi? Iya, Bantuan. saya setuju dengan Tambah kali pas sendawa ini. Berarti Anda setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nah, sekarang saya minta paslon 2 untuk menanggapi pertanyaan paslon 1. Yang paslon 1 ini saya tanggap tadi juga. Paslon 3. Tentang masalah apa tadi dia? Masalah infrastruktur. Nah, dia tadi mengatakan apa tadi? Warga yang kayak tidak ada signal. Oh iya. Yang tidak ada signal. Dia bilang akan dia kasih bantuan di kampung-kampung di sekitar Provinsi Saraba ini, bantuan signal. Iya. Nah, coba bagaimana tanggapan Anda? Bantuan signal. Sebenarnya bagus juga. Iya. Cuman lebih bagus lagi Iya. cuma signal tuh. Ditambah terus sih. Apa? Seperti membangun Pertamina lah. Kan kurang mampu. Halus. Masyarakat Sudah bawa lagi. kurang mampu tuh. Membangun Pertamina. Membangun Pertamina. Pertamina, toko-toko yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Oh iya. Supaya kedepannya Kampung Saraba ini bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya dengar dulu tanggapannya. Memang sih bagus Pertamina, cuma kan ini bagian perkampungan, bukan di kota. Iya. Masa di perkampungan harus kita bikin Pertamina? Nah. Biarlah kita bantu untuk kayak sekarang ini kan ada pom mini. Oh iya, Iya, Pertamina. lebih baik kita bantu dengan kasih pom mini gitu. Daripada harus bangun Pertamina. Iya, kalau Pertamina kurang mungkin orang mau ke situ. Lebih banyak ke Pertamini mungkin. Oke, coba ditanggapi dulu. Gimana? Katanya tidak usah Pertamina, harus di kota itu. Kalau di kampung-kampung Pertamina saja. Tergantung masyarakatnya. Kalau dia mau Pertamina, saya harus bangun. Berarti Anda setuju? Saya setuju. Anda setuju dengan pernyataan beliau? Iya. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, kalau begitu sebaliknya lagi. Anda komentari ini lagi ya. Anda mengomentari atau memberi tanggapan terhadap pernyataan beliau paslon nomor 2 ini tentang bantuan bahan pokok tadi yang gratis selama 1 bulan. Kalau saya sih setuju saja. Yang penting dana itu dana pribadi, ndak dari dana kayak bisa dibilang kayak korupsi begitu, jangan. Berarti Anda Mendukung kalau dia dana sendiri, tapi kalau kayak pergi satu harinya kemarin saya pergi masih 15 hektar kayaknya ndak mungkin deh. kecuali di tempat ini 15 hektar, di tempat itu 15 hektar, itu mungkin masuk akal. Iya.
di hari ini saya ada 15 hektar, di hari itu ada 15 hektar, kayaknya enggak mungkin ada. Iya. Berarti kalau kayak begitu, ini kan bisa dibilang saya enggak percaya kalau itu hari ini 15 hektar. Berarti itu barang dijual-jual terus. Iya, maksudnya dijual buat ada tambahan pakai dia punya untuk warganya. Tidak setuju saya sih kurang. Bagaimana itu? Paslon nomor 2. Dia bilang apa tadi? Dia bilang dia tidak percaya kalau itu dana pribadi karena dari bahasanya paslon nomor 2 tadi Komil bilang itu 15 hektar, dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Kan Kan sama tidak sih. masuk akal. Ada usaha lain selain itu toh. Kayak seperti tadi saya bilang, toko sepatu, toko jam tangan, toko baju. Yang lantainya itu sampai lantai 10. Kalau pemasukannya itu saya tanya lalu anggota-anggota di sana. Sekitar satu hari itu 120 Apa? minimal pemasukannya. 120 apa? Juta. Satu Satu hari. satu hari. Satu toko. Orang mana semua beli itu. Pokoknya banyak orang dari luar kita dan kami juga bisa mengekspor. Pak ekspor ceritanya Iya, ini ekspor. makanya banyak penghasilan. Iya. Nah, coba ditanggapi bagaimana? Sama Apakah Anda masih tidak percaya? Ya sama saja sih, soalnya dari barang masa tidak mungkin kita mau walaupun diekspor, masa kita tidak mungkin kita akan beli lagi. Apanya? Dia punya barang jualannya. Pasti kita akan beli dan itu ndak mungkin juga uang yang dia dapat itu memang uang dia dapat 100. 20. Dia dapat memang 120 tapi kan tidak mungkin cuma untuk warga. Pasti ndak. Kalau dia untuk dia bikin untuk warganya juga pasti uangnya itu ndak. Iya akan habis ndak bakasi sembako itu ndak setiap 1 minggu. Oh iya. Pasti akan habis itu barang. Pasti akan habis juga itu uang. Iya, betul. Ndak setuju juga. Gimana? Tanggapan saya. Iya. Samakan dulu ah. Itu kan saya bilang tadi minimal. Apa itu? Minimal. Depan kan maksimal. Oh Iya. Berarti maksimalnya Maksimalnya hampir 1 M. sebulan. Berapa ya? Per hari. Per hari 1 M. Ada sadar kami. Sama. Tanggapi dulu. Wah luar biasa pendapatannya Bapak ini sampai 1 M 1 hari. Itu kotornya. Masa iya kan belum dilihat. Kecuali dilihat, oh ini pendapatan 1 M baru dipercaya. Berarti dia masih belum percaya. Masih Belum. bicara berarti tidak apa. Yang di atas yang tahu. Coba ketiga paslon ini masing-masing memaparkan apa program yang paling disukai dari masing-masing paslon lain. Seperti Mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, tidak misalnya dari paslon nomor 3 ini saya paling suka programnya itu. Seandainya saya bisa ambil itu programnya. Coba simak masing-masing ini. Misalnya paslon nomor 3, apa yang kau paling suka dari programnya? Begitu juga sebenarnya paslon nomor 1. Saya paling suka program itu paslon nomor 3. Program yang paling saya suka. Iya. Orang Islam pindah ke Kristen. Kenapa Anda sangat menyukai program ini? Karena itu kan meningkatkan agama Muslim. Yang tidak tahu arahnya itu mau kemana deh ini sebenarnya. Habis masuk
Kristen masuk Islam, Kristen Islam lagi. Saya tidak paham. Bagus. Oke, sekarang paslon nomor 3. Saya suka paslon nomor 2. Dia punya anunya tadi masalah sembako tadi itu. Oh, bantuan sembako tadi. Iya, bantuan sembako. Kalau memang bisa saya ambil. Sembakonya. Tidak, bukan sembakonya. Maksudnya dia punya cara-caranya itu. Karena dia punya cara-caranya itu. Tadi saya agak kurang setuju dan itu bisa dibilang kayak kalau menurut saya itu bisa dibilang dia mengambil uang negara. Berkomentarnya korupsi. Bukan saya bilang. Karena kalau dengan uang dia dapat itu kayaknya tidak mungkin sampai sebanyak itu. Soalnya kan cuma barang toko. Bukan barang kayak gudang gitu. Tapi kan dia bilang ekspor tadi. Iya memang walaupun Tuh, ekspor ekspor ini apa? Hah? Apa yang udah ekspor? Barang misalnya kalau ada yang pesan tuh Itu apa? Barang apa? jam tangan lah. Oh, jam tangan ini diproduksi di sini. Iya. Ekspor ke Luar. kemana? Luar. Misalnya ada ke Turki. Makanya negara Turki dia aneh. Dia pilih. Turki, England. Maroko. England itu apa? Negara. Oh, negara yang nomor saya dengar itu. Kan ada di Bicol itu England tuh ya. England. Inggris bro. Inggris, oh Inggris. Inggris. Itu kan England. Hah? Ah, juga sih. Oke, sekarang paslon nomor 1. Untuk anunya sih, itu nomor 3 itu tentang sinyal saja. Signal. Iya. Karena buat saya sinyal itu bagus untuk masyarakat Provinsi Saraba di kampung-kampung. Saya. Baik, tepuk tangan untuk 3 paslon. Nah, sekarang segmen terakhir. Tuh kan, pakunya nah. Makan. Mau makan dulu? tidak. Tidak. Jaga dua sekali nanti. Oke. Untuk segmen terakhir ini, nanti ketiga paslon ini akan memberikan kata-kata. Mengapa Anda harus dipilih menjadi gubernur di Provinsi Sarawak? Sudah siap? Siap. Sudah? Siap. Oke, saya berikan kesempatan untuk paslon nomor 1. Silakan. Kalau Duduk saya yang rapi, kasih bagus, iya, pintar. Silakan. Saya rasa kalau memang saya punya visi misi bagus pilih, tapi kalau tidak bagus banyak yang lebih terbaik daripada saya, yaitu orang dua ini. Tidak yakin tuh. Pesimis. Pilihlah yang terbaik kalau buat saya. Kalau memang saya terbaik buat masyarakat, pilih saya. Insya Allah saya berbuat demi masyarakat di Provinsi Saraba. Terima kasih. Tapi kalau ketua Kartaruna tetap ente. Nanti dilihat. Oke, silakan. Paslon nomor 2. Kenapa saya harus dipilih? Iya. Kenapa? Karena saya bisa mensejahterakan kampung Saraba. Itu saja. Itu saja. Ya. Padat tapi tidak jelas. Silakan, paslon nomor 3. Ingin membantu masyarakat saja. Apa yang dia kekurangan akan dibantu. Cuma membantu masyarakat. Butuh dukungannya. Ya. Apa? Butuh dukungan. Butuh dukungan. Iya, supaya bisa naik untuk membantu masyarakat. Oh. Siap. Apa lagi? Gitu saja. Masih ada yang mau ditambahkan? Boleh bertanya? Iya. Untuk paslon nomor 101. Nah, ayo. Masalah bagaimana cara mengatasi banjir? Oh, banjir. Oke, silakan. Dia masih mau. Banjir? Iya. Ya kalau untuk banjir sendiri kan
kita harus ada tanggul pertama, yang kedua juga buka pintu air yang kita buat. Itu saja. Tidak ada lagi? Ya ada. Kalau untuk masalah banjir kan? Itu. Kalau untuk solusinya yaitu kalau kita banjir itu masalahnya itu solusinya kan? Kalau untuk bantuan sendiri kalau memang tidak bisa ya kita bantuan sosial untuk banjir. Yang kena banjir dan banjir itu saja. Kalau seandainya warga kena banjir, Itu bantuan sosial. tidak, maksudnya kalau seandainya warga yang sudah kena banjir, yang belum bisa untuk kita kasih bantuan, caranya bagaimana? Kita harus bantu dia ketemu ke masyarakat lagi. Bantu sosial. Iya, maksudnya ini banjir ini kan selalu airnya kena di rumah warga-warga begitu. Jadi kita bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini banjir? Itu berarti kita kunjungan itu ke masyarakat, yaitu kita bantu masyarakat. Ya, bantuan dengan Sosial kan, yang bantuan sosial. Intinya bantuan sosial itu pasti bantuan kan, intinya itu saja. Kalau tidak moderator lama ini. Coba pasal nomor 2. Iya. Bagaimana? Mengatasi banjir. Gampang. Sekarang gimana? Mengatasi banjir itu caranya itu kita pertama harus membangun kayak gedung di mana itu bisa menghambat air masuk. Kita menggunakan teknologi begitu. Menggunakan teknologi. Iya. Kalau bagi saya begitu. Sudah. Ya, gimana? kayak kalau saya sih kurang setuju karena ini warga sudah kena banjir masih kita mau bangun itu lagi. Sudah kena banjir, bagaimana caranya untuk bikin itu? Gedung itu. Iya. Bagaimana caranya untuk membuat itu gedung? Kalau posisinya sementara banjir. Banjir tapi banjir sudah ada. Banjir sudah ada. Caranya itu ya kita saling kita apa? Iya. Saling mau kebantu. Bagaimana caranya berpikir itu banjir berkurang gitu. Caranya? Iya caranya. Kalian entah itu ambil ember atau logam. Seperti apa? Dibuang air. Banjir ini mau dianu ya? Halo, gubernur Gorontalo. Ada solusi. Ya kalau nggak percaya, pakai lo yang ini. Jangan bicara. Percaya dong. Halo, pakai lo yang sama ember. Yang udah kurang. Kan selalu banjir. Sebenarnya sudah habis ini pertanyaan. Iya. Cuma paslon nomor 3 ini. Kenapa dari kau dikasih kesempatan? Jadi bagaimana? Sudah puas? Belum. Tidak bisa. Kalau gitu sudah. Untuk euro ini. Pagi lagi nonton Sudah. Nanti bakuan saya minta nomornya. Masih menurut kan? Oh iya, nah, kita bertepuk tangan untuk ketiga paslon Mama luar biasa. Jadi ketiga paslon ini masih ada lagi satu segmen terakhir. Iya. Betul. Nah, segmen terakhir itu kan mau bubur. Tidak. Nanti segmen terakhir ini kita akan ada challenge, ada quiz. Nanti kuisnya ini adalah akan menebak pikiran kalian masing-masing. Tidak ada dong. Menebak gambar dari menteri yang sedang menjabat sekarang ya. Ya. Nah, menteri yang sedang menjabat sekarang. Jadi tebak namanya dan menteri apa. Oke? Namanya itu ada, jabatannya. Oh, namanya jabatannya saja menteri apa? dia? Nanti kita rebutan. Iya, boleh. Rebutan. Oke. Nama ini menteri apa ini? Kira-kira. Namanya Boleh, Sabin? namanya ini Amran Sulaiman ya?
Satu kali Pertanian. sama-sama. Pertanian. Menteri Pertanian luar biasa. Wow. Paslon nomor 1, Anda mendapatkan poin 2 ya. Duh, kenapa tuh? Karena dia nomor 1. Oke, gambar selanjutnya. Bang, Menteri Pertanian juga. Menteri Sosial. Menteri Sosial. Sabar. Jangan rebutan. Ini kita kasih ke paslon nomor 2 dulu. Iya. Ini dia adalah Menteri Sosial. Iya. Siapa namanya? Tahu siapa namanya? Hah? Sebut saya siapa? Dia dulu wali kota Surabaya. Surabaya. Ya, wali kota Surabaya. Sebut saya siapa? Dia dulu wali kota Surabaya. Udah. Tidak tahu. Sudah tahu. Coba paslon nomor 3. Saya kurang tahu juga. Nah, Dia Menteri Sosial, dia mantan wali kota Surabaya, dia adalah namanya Tri Risma. Tri Risma kalau. Iya. Risma kan apa? Risma apa? Bukan Tri Risma, tahu pokoknya bukan Tri Risma, nama Tri Risma Maharini. Marini. Tri Risma Marini betul. Ayo. Tri Risma Oke, Marini. tapi kita aplaus untuk paslon nomor 1. Sudah 2 kali nyoba. Lanjut. Oke. Yang ketiga. Namanya ini, Iya. namanya saja ya. Namanya saya nanti kalau Namanya ini Ibu Sri Mulyani. Oke. Dia menteri apa ini? kira-kira. Kemana? Apa? Cluenya ini dia Paslon nomor berapa? Bukan tangan kosong tangan. ke paslon mana? Menteri Coba paslon nomor 2. Menteri Kelautan. Anda belum beruntung. Paslon nomor 3. Mungkin ke mana ini Lihat dulu. kendaraan gitu. Hah? Apa namanya? Disu. Kayak pajak. Menteri Hampir. Menteri apa? Iya, Menteri Kepajakan bukan? Saya Menteri Keuangan. Paslon nomor 3 ini update sekali. Menteri kebanyakan. Oke, selanjutnya. Betul. Beliau ini adalah Bapak Teten Mas Duki. Iya. Kira-kira dari tampangnya ini dia ini kayaknya menteri apa? Lempar ke. Coba paslon nomor 3. Saya tahu. Dia ini baru urus uang juga. Oh, salah. Baru urus usaha. Oh, Menteri Sosial. Anda belum beruntung. Coba. Paslon nomor 2. Menteri Dia baru urus uang, baru urus usaha. Keuangan. Uang. Oh, Menteri Perikanan. Oh, uang. Baru urus uang, baru urus usaha. UMKM. Iya. Apa? Menteri UMKM tadi tahu punya Ada satu lagi. UMKM terus saya lupa bukan Lima. Menteri Empat. UMKM. Gagal. Oh, Menteri UMKM bukan. Beliau adalah Menteri Koperasi dan UMKM. Oh, koperasi UMKM ya. Berarti koperasinya lupa. Iya. Memang saya harus jalan koperasi. Oke, selanjutnya beliau adalah Bapak Budi Gunadi Sadikin. Tadi sedikit. Nah, cluenya ini coba paslon nomor 3 dulu. Belum dapat poin. Cluenya? Iya, dulu. Kita clue. Cluenya ini dia ini sering bikin obat. Menteri Kesehatan. Ya, seorang saya. Kalau banyak gua. Oke, lanjut. Dua. Ini pasti kamu orang tahu. Namanya itu adalah Bapak Nadiem Makarim. Sabar nanti. Ini Bapak Nadiem Makarim. Karena dia tidak bicara. Kalau dia bicara, ngomong Makarim. Bapak itu aman. Saya ke paslon nomor 3 dulu. Anda tahu. Oh, tidak tahu. Lanjut. Coba paslon nomor 2. Menteri Ojol. Betul.
Memang dia punya salah satu ojol. Iya. Tapi kan masa ada mungkin ojol? Menteri Ale, Menteri Sosial, bukan? Hampir. Sudah. Hampir sabar, hampir. Menteri Sosialisasi. Masuk juga. Menteri Maksudku, kalau saya bilang kementerian sosial hampir, bukan kok tambah sosialnya apa? Menteri apa? Menteri Sosialisasi. Kasih dulu. Dia ini lagi sibuk ajaran baru. Lagi sibuk ajaran baru. Ajaran baru ini. Menteri apa berarti? Pendidikan. Menteri pendidikan apa semua itu tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya. Mendidik. Mendidik yang kurang paham. Berarti kayak kaget begitu. Kurang paham. Tidak tahu hitung. 1+1 sama dengan 11. Sudah dari 11. Masih ada? Oke. Tepuk tangan untuk ketiga paslon. Luar biasa, nanti siap-siap ya bertiga akan dipanggil. Tes urin. Tutup. Oke. Kalau begitu saya mohon ini permintaan khusus dari moderator. Saya minta kepada paslon nomor 2 untuk closing statement. Bukan nomor 2 saja. Menutup acara ini. Oh, menutup acara ini. Semoga harapannya apa? Semoga harapan Kampung Saraba bisa selalu terpenuhi Amin. nantinya atau kedepannya. Apa itu? Itu dari pendidikan, ekonomi, bantuan, jalan yang rusak, dan lain-lain. Oke, adil. Paslon nomor 3 silakan. Kasih apa harapan ke depannya nanti? Saya punya harapan supaya saya punya warga bisa membaik lagi ke depannya. Nomor 1. Kalau untuk saya, harapan saya yaitu semoga warga Saraba bisa selalu membaik ekonominya, membaik sejahtera rakyat, sejahtera dan juga adil makmur. Itu saja. Oke, itulah tadi debat calon gubernur dari Provinsi Saraba. Kayaknya periodenya tidak sampai 2029 kalau tiga ini. Dan saya juga heran ya, dari sekian banyak masyarakat atau penduduk yang ada di Provinsi Saraba ini, kenapa sudah orang 3 yang maju mencalonkan? Tidak ada orang lain. Kalau begitu nanti kita akan ketemu di segmen selanjutnya, tentunya bersama dengan ketiga orang ini. Nanti doang maju wali kota juga nanti. Betul maju kota. Kalau begitu ini sudah jam 3 subuh. Supaya orang sekarang syuting. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.